Awal abad ke-20 menjadi masa sulit bagi rakyat Indonesia. Seluruh bidang kehidupan dikendalikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Golongan Eropa dan Tionghoa memiliki hak istimewa dalam perdagangan dan juga pendidikan. Sementara rakyat pribumi hanya bisa menjadi penonton. Di tengah ketimpangan itu, muncul sekelompok orang yang berani menantang ketidakadilan. Mereka membentuk sebuah organisasi yang kelak menjadi salah satu pelopor pergerakan nasional Indonesia, Sarekat Islam. Inilah kisah tentang bagaimana semangat persatuan dan keimanan mengubah wajah perjuangan bangsa Indonesia. Cikal bakal Sarekat Islam bermula dari Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Saman Hudi di Surakarta pada tahun 1911. Awalnya, organisasi ini bersifat ekonomi. Tujuannya adalah melindungi pedagang batik pribumi dari persaingan tidak adil dengan pedagang Tionghoa yang mendapat dukungan pemerintah kolonial. Namun, gagasan besar itu berkembang pesat setelah Hos Cokroaminoto, seorang tokoh muda berwibawa dari Surabaya, bergabung dan memimpin organisasi. Ia mengubah Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam pada tahun 1912, sekaligus memperluas tujuannya menjadi sosial, politik, dan keagamaan. Cokroaminoto menyadari bahwa penjajahan tidak hanya menindas ekonomi, tetapi juga ia harga diri bangsa. Ia mengajak rakyat untuk bersatu dalam satu ikatan keimanan dan kebangsaan. Dalam waktu singkat, cabang Sarekat Islam bermuncul di berbagai daerah dari Jawa, Sumatera, hingga Kalimantan. Pada tahun 1916, anggota Sarekat Islam telah mencapai ratusan ribu orang, dan pada puncaknya tahun 1920, jumlahnya diperkirakan mencapai 2 juta anggota, menjadikannya organisasi terbesar di Hindia Belanda pada masa itu. Sarekat Islam tidak hanya membicarakan perdagangan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran politik dan nasionalisme. Melalui rapat umum, surat kabar, dan ceramah keagamaan, mereka mengajarkan pentingnya persatuan dan keberanian menuntut hak-hak rakyat. Cokroaminoto menekankan bahwa Islam bukan sekedar agama, melainkan dasar moral perjuangan melawan ketidakadilan. Di bawah kepemimpinannya, Sarekat Islam mendirikan Koperasi Rakyat, lembaga pendidikan, serta media seperti Utusan Hindia untuk menyebarkan pemikiran mereka. Pada Kongres Sarekat Islam tahun 1916 di Semarang, Cokroaminoto dengan tegas menyuarakan perlunya pemerintahan sendiri bagi rakyat Indonesia, sebuah ide yang sangat berani di masa penjajahan. Pidato-pidatonya menggugah semangat kaum muda termasuk Soekarno, Haji Agus Salim, dan Semaun, yang kelak menjadi tokoh penting dalam sejarah bangsa. Namun, seiring berkembangnya pengaruh Sarekat Islam, muncul tantangan dari dalam dan luar organisasi. Sebagai anggota seperti Semaun dan Darsono terpengaruh oleh ide-ide sosialisme dan komunisme yang berkembang di dunia saat itu. Hal ini menimbulkan perbedaan pandangan antara anggota yang ingin mempertahankan dasar Islam dan kelompok yang menuntut perjuangan kelas buruh. Akibatnya, pada tahun 1921, Sarekat Islam terpecah menjadi 2, yaitu yang pertama adalah Sarekat Islam Putih yang berpegang pada nilai keagamaan dan nasionalisme moderat dipimpin oleh Cokroaminoto dan Agus Salim. Yang kedua yaitu Sarekat Islam Merah yang lebih radikal dan dekat dengan paham komunis dipimpin oleh Semaun. Belanda memanfaatkan pepercahan ini dengan melakukan pengawasan ketat dan membatasi kegiatan politik SI. Pada rapat dibubarkan, surat kabar disensor bahkan beberapa tokoh diawasi secara pribadi. Pada dekade 1930-an, pengaruh SI mulai menurun, namun semangat perjuangannya justru menginspirasi lahirnya berbagai organisasi baru seperti Partai Syarikat Islam Indonesia PSSI dan menjadi cikal bakal penggerakan kemerdekaan. Warisan Sarekat Islam tidak berhenti di masa kolonial. Organisasi ini menjadi fondasi penting bagi munculnya rasa kebangsaan Indonesia dan mengajarkan nilai-nilai yang masih relevan hingga kini. Persatuan, keadilan, kejujuran, dan keberanian untuk memperjuangkan kebenaran. Dari Sarekat Islam, kita belajar bahwa perjuangan tidak harus selalu dengan senjata, tetapi juga dengan pemikiran, persaudaraan, dan keyakinan akan keadilan. Sebagaimana pesan Cokroaminoto yang terkenal, Sarekat Islam adalah benteng pertahanan bagi yang lemah. Semoga semangat itu terus hidup dalam diri kita semua, generasi muda penerus bangsa yang cinta tanah air dan berani memperjuangkan keadilan.